Dalam sejarahnya, pondok pesantren ini dimulai dari sebuah rumah atau yang biasa disebut dengan Telem Sepo. Peninggalan Syekhona Muhammad Khalil dengan salah satu istrinya yang bernama Nyai Mesi binti Kiai Haji Samit. Dikisahkan bahwa Syekhona Khalil seringkali bermunajat di sebuah tempat yang dibina masjid oleh beliau yang berada di Telem Sepo tersebut. Setelah Syekhona Khalil menikahkan putrinya yang bernama Nyai Asma dengan lelaki bernama Kiai Yasin, maka Syekhona Khalil menempatkan putrinya di Telem Sepo. Kiai Yasin mendapatkan isyarah dalam mimpi, yang mana beliau sedang bermimpi melaksanakan sholat berjamaah di musola pondok pesantren Siwalan Panji, yang diimami oleh Nabiullah Khidir dengan salah satu makmumnya seorang pemuda. Dari isyarat mimpi tersebut, Kiai Yasin mencari tahu siapa sosok pemuda tersebut. Dan ternyata dia adalah seorang Gus dari Siwalan Panji yang bernama Gus Anwar, putra dari pasangan Kiai Nur dan Nyai Musriah. Kiai Anwar menikahi putri pertama Kiai Yasin, yaitu Nyai Maleha. Pada awal mulanya, Kiai Anwar dan Nyai Maleha tinggal bersama mertuanya di Telem Sepo, sembari menyiapkan kepindahan mereka ke desa Kepang untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren yang juga merupakan perintah dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kiai Anwar atau yang biasa dikenal dengan Kiai Nom lahir di desa Siwalan Panji pada sekitar tahun 1910 Masehi atau 1328 Hijriah. Nasab beliau dari jalur ayah bersambung kepada Kesultanan Demak melalui Pangeran Arya Penangsang. Sedangkan dari jalur ibu, beliau bersambung kepada Kiai Hamdani, pendiri pondok pesantren Siwalan Panji. Sedangkan masa remaja beliau banyak dihabiskan untuk menimba ilmu di Siwalan Panji dan di Buduran. Salah satunya kepada Kiai Muhammad Abbas bin Khozin. Ketika bulan Ramadan, beliau menghabiskan waktunya untuk pergi mengaji ke berbagai pondok pesantren, seperti Pondok Bata-Bata Pamekasan dan Pondok Pesantren Cangaan Bangi. Kiai Anwar adalah sosok yang penyayang terhadap sesama makhluk hidup. Sebagai contoh, beliau sangat tidak senang apabila ada santrinya yang menepuk nyamuk. Beliau berkata, jika nyamuk tidak meminum darah kita, lalu mau minum apa lagi? Ketika berkomunikasi dengan santri, maka akan menggunakan bahasa daerah yang halus dan santun. Di dalam Sepo itu, beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia sekitar 100 tahun. Kiai Anwar tidak meninggalkan warisan berupa harta benda, tapi yang beliau tinggalkan tidak lain berupa warisan budi pekerti luhur, ilmu dan pondok pesantren yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Diawali dari 1-2 santri, pondok pesantren Al-Khaliliyah An-Nuraniyah akhirnya terus berkembang hingga sekarang memiliki lebih dari 1.000 santri putra dan putri dengan jenjang pendidikan yang cukup beragam.